Halo semua, kenalin aku Adida Rizkia sebagai host dalam Genre Talk, remaja bicara, peak memahaminya. Episode kali ini kita sharing nih mengenai self-management dengan salah satu duta genre Kalimantan Selatan. Dan ia juga merupakan Ketua Umum Fikma BRM ULM periode 2018-2019. Serta baru-baru ini dia menjadi juara di Duta Jambore Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin. Siapakah dia? Yaitu Rizky Ansari. So, penasaran? Yuk kita dengerin podcastnya sampai selesai ya. Halo, selamat datang di Genre Talk, remaja bicara, peak memahaminya. Nah, pada kesempatan kali ini, kenalin dulu aku Rizky. Di sini aku sebagai salah satu anggota Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Bina Remaja Mandiri Universitas Lambung Mangkurat. Dan ini adalah podcast pertama kita di PIK. Kita pada kesempatan kali ini mau ngebahas yang namanya self-management. Menurut kalian, apa sih itu self-management? Nah, kalau belum tahu, sini aku jelasin. Jadi, menurut Mahoney dan Teresen mengatakan self-management berkenaan dengan kesadaran dan keterampilan untuk mengatur keadaan sekitarnya yang mempengaruhi tingkah laku individu. Manajemen diri ini merupakan pengendalian diri terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan sehingga mendorong pada penghindaran terhadap hal-hal yang tidak baik dan meningkatkan perbuatan yang baik dan benar. Jadi artinya bahwa manajemen diri ini adalah bagaimana sih kita melakukan pengaturan dan pengelolaan terhadap diri kita sendiri yang nantinya untuk kedepannya kita bisa nih agar menghindari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan ataupun hal-hal yang seharusnya dilakukan seperti itu. Jadi tujuan akhirnya adalah agar kita tentunya memperoleh nih kebahagiaan diri sendiri, kemudian keberhasilan, kesuksesan, serta yang paling penting adalah menghindari terjadinya konflik-konflik kepada orang lain. Nah, jadi berbicara self-management sendiri itu bisa kita terapin dari sejak dini atau sejak kecil secara konsisten. Seperti contohnya kita merapikan tempat tidur, kemudian merapikan mainan dan sebagainya. Nah, itu kan ajaran-ajaran dari orang tua sejak dini terhadap anaknya agar tentunya si anak ini bisa membantu orang tua dan juga bisa menghargai bagaimana sih yang dia lakukan, bagaimana sih tanggung jawab yang harus dia lakukan juga. Lalu berbicara self management dari aku sendiri, pengalamannya khususnya di organisasi kampus ya, bagaimana sih aku bisa mengelola diri aku sendiri untuk misalnya nih dalam manajemen waktu, contoh salah satunya bagaimana aku membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi kampus. Nah, itu adalah dua hal yang sebenarnya sama-sama dibutuhkan karena ketika kita kuliah kita juga perlu pengembangan diri di organisasi. Nah, tentunya ini harus disikapi dengan self management yang baik. Bagaimana kita memanajemen waktu misalnya. Nah, misalnya ada tugas, ada kegiatan organisasi juga, kita harus memilih dan memilah apa yang harus didahulukan dan apa yang harus dikesampingkan terlebih dahulu. Ketika itu organisasi yang memang kegiatannya misalnya waktunya masih cukup panjang dan juga saat tugas itu harus deadline dan juga sangat penting, tentu kita mendahulukan yang namanya tugas kuliah terlebih dahulu baru kita mengerjakan yang namanya organisasi kampus. Nah, itu salah satu contoh self management dalam hal manajemen waktu. Jadi self management ini sangat penting ya teman-teman untuk kita pelajari dan juga terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita punya self management yang baik, itu nantinya kita bisa berpikir ulang, kita bisa berpikir dengan baik dan berpikir jernih sebelum memutuskan sesuatu. Jadi kedepannya tentu ketika kita memiliki yang namanya self management yang baik, itu kita bisa
ngedepankan yang namanya pemikiran yang jernih. Nah, lalu apa aja sih kiat-kiat untuk ningkatin self management? Jadi ini aku baca dari berbagai sumber ya. Di antaranya itu yang pertama adalah kita memonitor atau mengobservasi diri sendiri. Artinya adalah kita harus tahu nih kesukaan kita apa, ketidaksukaan kita apa. Istilahnya kita harus tahu diri kita sendiri itu maunya seperti apa. Ketika kita bad mood, apa yang harus dilakuin ketika kita lagi bersemangat, dan itu harus kita tahu diri kita sendiri. Misalnya nih dari aku pribadi, saat aku mengerjakan tugas deadline yang banyak tapi dalam keadaan bad mood, aku sudah tahu nih apa yang harus aku lakuin untuk merubah bad mood itu jadi good mood. Misalnya sebelum mengerjakan tugas, aku nonton film terlebih dahulu karena kesukaan aku nonton film. Nah, barulah aku mengerjakan tugas. Itu akan menjadikan kita bisa mengelola atau memanajemen diri kita. Kemudian yang kedua, kita melakukan yang namanya punishment atau hukuman serta hadiah ketika kita melakukan kesalahan atau kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, misalnya saja seperti aku sendiri tadi, ketika aku berhasil misalnya mengerjakan tugas, aku akan memberikan hadiah kecil aja. Misalnya kita jalan-jalan atau kita makan-makan. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri karena kita sudah berusaha mengerjakan sesuatu dengan baik. Yang terakhir itu buat rangkaian tujuan dalam diri. Artinya bahwa kita harus mampu nih menggambarkan, memikirkan apa sih yang ingin kita tuju dan ingin kita capai ke depan. Nah, aku sendiri sebenarnya dari dulu udah nerapin bagaimana sih aku mencapai tujuan ini. Jadi aku catat dan aku tulis dalam satu catatan atau buku seperti itu. Jadi tujuan kita itu terarah, misalnya 6 bulan ke depan aku ingin lulus kuliah atau aku ingin mengerjakan skripsi, nah harus selesai. Nah, kemudian 1 tahun ke depan aku ingin kuliah di luar negeri atau aku ingin bekerja di perusahaan swasta dan sebagainya. Itu akan menjadi patokan kita ke depannya untuk kita lebih terarah dalam mencapai tujuan. Tentunya jangan lupa juga kita harus melakukan proses-proses tersebut secara konsisten dan juga mengasah keterampilan penunjang dan keahlian juga untuk kita mencapai hal-hal tersebut. Nah, jadi itu sih peran penting self management diri kita bagi pengembangan diri kita ke depannya. Nah, mungkin dari aku itu aja sih yang dapat aku jelasin. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan juga jika ada teman-teman mau ngebahas materi selanjutnya seperti apa, silahkan komen di bawah. Jadi dari aku itu aja. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you. Baik, itulah tadi pembahasan dan tips-tips manajemen diri yang disampaikan oleh Kak Rizky Ansari. Keren banget ya pembahasannya. Oke, semoga di sini sahabat genre semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.